Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kamila Kinanti dari kelas TPPL 1C dengan NIM 200207053. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya indikator kualitas air, tanah, dan udara. Yang pertama, langsung saja kita ke biaya indikator kualitas air. Pada konsep biaya indikator kualitas air, di sini sudah tertera dari beberapa sumber. Bisa disimpulkan bahwa biaya indikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Yang kedua ada respon organisme terhadap pencemaran. Bentuk indikator meliputi reaksi biokimia dan fisiologis, abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Yang ketiga, perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis. Yang keempat, perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem. Yang kelima, perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem dan perubahan bentuk lahan atau landscape. Yang ketiga, tipe bioindikator. Tipe bioindikator terbagi menjadi tiga. Yang pertama, indikator lingkungan. Yang kedua, indikator keanekaragaman hayati. Yang ketiga, indikator ekologis. Masing-masingnya sendiri di sini sudah tertera sebagaimana definisinya ya. Lalu syarat menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator. Yang pertama, taksonon tinggi atau lebih tinggi. Yang kedua, tersebar dalam ruang dan waktu. Yang ketiga, organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah survei ataupun diamati. Yang keempat, status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, menurut Setiawan pada tahun 2008, bioindikator dapat dibedakan menjadi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, monitor, spesies uji, dan indikator. Monitor di sini bermaksud untuk menyediakan bukti akan adanya perubahan. Spesies uji maksudnya tanggapan mengindikasi tentang permasalahan yang luas. Indikator adalah kehadiran dan absensi menyimpulkan tentang permasalahan lingkungannya. Berdasarkan status makhluk hidupnya, bioindikator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fitoindikator dan zooindikator. Dan berbagai jenis indikator dapat dijelaskan dari perspektif yang berbeda. Menurut tujuan bioindikasi, 3 jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya, yaitu indikator kepatuhan, indikator diagnostik, dan indikator peringatan dini. Di sini sudah tertera sebagaimana ada definisinya dan ada beberapa contohnya. Lalu pada hewan di sini ada contohnya makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan sehingga dapat digunakan sebagai indikator kualitas air sungai. Sifat-sifatnya yang pertama, sensitif terhadap perubahan kualitas air. Yang kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Yang ketiga, terdiri atas banyak jenis. Yang keempat, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Yang kelima, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi hingga tingkat familinya. Yang keenam, bergerak secara terbatas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata. Yang pertama, kehadirannya dipengaruhi oleh musimnya. Yang kedua, kondisi fisik dan kimia perairan. Lalu yang terakhir, makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi dan lingkungan tertentu. Menurut Sinaga pada tahun 2009, berdasarkan tingkat toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan dalam jenis tahan bahan pencemar, jenis hanya senang bersih, dan jenis lebih bersih. Lalu yang selanjutnya ada hewan makrofita atau tumbuhan air. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Jadi makroinvertebrata dapat memperoleh nutrisi dari sedimen serta langsung dari air itu sendiri. Akibatnya, ketersediaan nutrisi sedimen dapat membatasi pertumbuhan distribusi makrofita. Lalu selanjutnya ada contoh metode penelitian berdasarkan WFD atau Water Framework Directive dan model Hofhuisman of Fresco Models. Di sini sudah tertera beberapa contoh-contohnya. Lalu selanjutnya ada
Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaan terhadap pencemaran. Lalu, keuntungan menggunakan ikan sebagai indikator kesehatan lingkungan adalah ikan adalah indikator yang baik dalam efek jangka panjang ataupun jangka pendek. Ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik. Ikan relatif mudah dikumpulkan. Menggunakan kehidupan akuatik atau standar kualitas air biasanya dicirikan dengan istilah perikanan. Ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia. Dan yang terakhir, ikan terhitung sebagai hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat. Beberapa contoh metodenya yaitu indeks hepatosomatik, indeks gonadosomatik, dan faktor kondisi. Yang terakhir dan yang selanjutnya ini ada bioindikator kualitas tanah. Bioindikator jadi di sini sudah tertera dari beberapa sumber dan dikumpulkan, yang merupakan tanah adalah sumber daya penting yang sangat penting bagi manusia dan ekosistem. Dan juga di sini sudah ada langsung hewannya yaitu invertebrata lalu dikelompokkan menjadi isopoda, kolembola, dan diplopoda. Lalu kita ke contohnya itu adalah cacing tanah. Di sini ada cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu, perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah, akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh, dan biokimia atau sitologi stres biomarker di cacing tanah. Kelompok taksonomi yang lainnya yang digunakan dalam toksologi adalah isopoda, salah satu ordo yang terbesar di Crustacea dengan sekitar 10.000 spesies yang dideskripsikan sebagian besar. Lalu di sini juga ada diplopoda, pentingnya diplopoda dalam daur ulang nutrisi, dan selanjutnya ada kolembola, salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminasi. Untuk selanjutnya ada nematoda. Di sini nematoda memiliki sifat respon terhadap pencemar, memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeable. Sifat tahan semisal kriptobiosis akan inaktif. Ada nematoda yang bersifat bahaya bagi tumbuhan. Dan yang terakhir, nematoda mudah dipelajari secara terpisah. Berdasarkan jenis makanan atau mangsanya, nematoda dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu pemangsa algae atau moss feeder, pemangsa jamur fungal feeder, yang ketiga ada pemangsa bakteri atau bacterial feeder, yang keempat predator, yang kelima parasit pada serangga, yang keenam parasit pada tumbuhan. Lalu selanjutnya hewannya ada ular buta atau Rhamphothioplops bramineus. Ular ini memiliki tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Lalu selanjutnya tumbuhan pada bioindikator kualitas tanah. Di sini ada beberapa keuntungan dari penggunaan tumbuhan tanah. Di sini tertera 11 keuntungannya. Lalu selanjutnya yang terakhir bioindikator kualitas udara. Di sini sudah ada dari beberapa sumber bahwa udara itu seperti apa. Dan yang pertama ada licin. Licin itu adalah gabungan bakteri atau cyanobacterium dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk licin adalah seperti kerak, sehingga disebut lumut kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Licin tidak memiliki akar ataupun
tapi mereka menyerap banyak bahan mentahnya langsung dari udara dan uap air yang berada di sekitar mereka. Yang ini membuat mereka sangat sensitif terhadap hujan asam dan udara. Keuntungan penggunaan licin sebagai bioindikator: yang pertama, banyak spesies licin yang memiliki rentang geografis yang luas. Licin tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan. Yang ketiga, licin tidak memiliki jaringan pelindung. Yang keempat, morfologi licin tidak bervariasi dengan musim. Yang kelima, pertukaran air dan gas di seluruh talus licin membuat mereka sensitif terhadap polusi. Yang keenam, ada licin biasanya berumur panjang. Metode pengukuran respon licin terhadap polusi udara. Lalu di sini juga ada studi gradien lebih jauh dapat diklasifikasikan menjadikan beberapa tahap. Di sini ada A, B. Di sini A memetakan semua spesies yang ada di suatu area menggunakan metode transpalasi, studi fumigasi, mengukur zigzag licin. Licin sebagai bioindikator pencemaran logam. Dan untuk hewan ada Bryophyta atau tumbuhannya yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Ada dua kategori Bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu yang pertama yang sangat sensitif dan yang kedua yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang lebih tinggi. Dengan metode pemantauannya, yang pertama ada metode survei, metode transplantasi, metode fitososiologikal, dan D, metode ekofisiologis. Lalu selanjutnya ada tumbuhannya Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan. Jadi di sini sudah ada beberapa contoh pemilihan plot dan sampling lapangan yang mengacu pada Bergeron dan Pellerin pada tahun 2014 untuk dengan indikator Pteridophyta. Lalu yang selanjutnya ada tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama respon tumbuhan, yang kedua lebah madu sebagai indikator kualitas lingkungan, yang ketiga ada pengamatan kerusakan tumbuhan. Oke, baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.